Halo Garuda Geeks, balik lagi sama gua Rizky Fidian dari Garuda Teknologi Nusantara. Mungkin di antara kalian ada yang lagi nyari nih pengganti cooler bawaan yang keren tapi tetap adem, yang agak heboh tapi tetap low profile dan bentuknya unik. Di samping gua udah ada jawabannya nih. Ini adalah cooler CPU Mirage 5 dari Aerocool. Penasaran gimana wujud dan performanya? Enjoy! Nggak usah nunggu lama lagi, kita langsung aja unboxing Aerocool Mirage 5. Sebelum kita unboxing, kita lihat dulu boxnya ya. Di bagian depan dia ada Mirage 5, ada Aerocool, CPU ARGB Air Cooler dengan PWM, RGB addressable, Infinity Mirror RGB design, deliver a mesmerizing look and feel to your PC build. Gua pertama kali ini keluar, gua gila, walaupun PC gue nggak cukup ya buat cooler ini, tapi gue cinta banget sama cooler ini karena bentuknya unik. Terus di atasnya dia beda sendiri, dia ada infinity mirror kayak gini, dan harganya juga cukup terjangkau. Jadi buat kalian yang carry-forward masih masuk lah pakai ini, dan ini udah ganteng banget kalau kalian PC kalian pakai ini. Di samping kanan ada Mirage 5 CPU RGB cooler fan dengan PWM. Di sini stylish RGB LED light. Sini infinity mirrornya, RGB addressable. Di sini ada kabel tambahan untuk addressable RGB ke motherboard. Jadi mau pakai motherboard apapun bisa ya. Di kiri di sini ada fitur dari coolernya juga. Sama di atasnya di sini heat core touch technology with 5 ultra efficiency thermal heat pipes. Jadi ada 5 thermal pipe ya. Dan dia langsung direct touch. Ini keren banget, ini bakal nambah efisiensi banget. Terus upgrade high frequency fins for optimal thermal performance. Jadi finsnya katanya di upgrade dari mana juga gue kurang tahu. Tapi looks cool banget. Dia soalnya di coating hitam ya. Ini gue demen banget sih kalau cooler di coating hitam, nggak kelihatan murahan, kelihatan spesial. Di belakang ada spesifikasi nih. Kalau kalian lihat di sini ada spesifikasi dari Mirage 5-nya, aluminum block with HCTT heat core touch technology, heat pipe ya. Fin materialnya aluminium, diameternya 6 mm, ada 5 heat pipe, dimensionnya 100 mm kali 145, dan nggak tinggi-tinggi banget. Ini sama kayak cooler-cooler tower lah ya, 145 cm, 14,5 sorry. TDP-nya bisa mencapai 150 watt. Tinggi banget ya. TDP itu thermal design power ya, bukan watt yang listriknya ya. Soketnya bisa apa aja dari LGA 775 sampai yang paling baru 115X. Terus di AMD juga udah Super AM4. Fan-nya di sini fan-nya bisa mencapai 3000 rpm dari 1500. Fan-nya udah PWM 4 pin. Terus ada RGB adapter 5 volt ya. Jangan yang 12 volt. Diameter fan-nya 60 cm, kecil, tapi ya karena coolernya bentuknya begini, jadi oke lah. Dia masih pakai hydraulic bearing, terus voltasenya 5 volt, rate voltage 15 volt, current-nya 0,8, power consumption 9,6 watt. Sini air pressure-nya, di sini ada airflow 39,7 sampai 74,3 CFM, noise-nya 18 sampai 30 dBA. Terus mean time before failure-nya di sini mereka klaimnya bisa 60.000 jam. Di atas ada yang unik nih tulisannya, save money cool better. Karena mungkin harganya murah ya, cuma 400 ribuan, tapi cool banget, keren banget, beda banget sama yang lain. Oke, yuk kita langsung unboxing barangnya. Ini dia, sah. Kita langsung disambut sama buku panduan. Dibaca ya buku panduannya, kalau kalian nggak tahu jangan sok tahu, nanti malah ngerusak. Kartu garansi dari DTG karena Aerocool barangnya DTG ya. Resmi Indonesia, kalau nggak ada DTG-nya bisa jadi nggak resmi. Kita singkirin dulu. Di sini ada coolernya nih. Di sini ada aksesorisnya. Kita keluarin yang mana dulu? Ini coolernya. Nggak ngikut ya. Kirain gue bakal ngikut.
Kita langsung keluarin aja. Ini coolernya kita singkirin dulu ya. Nah, kita lihat kelengkapannya dulu. Coolernya diproteksinya pakai bubble kayak gini. Terus ini ada kelengkapannya. Kita bakal lihat kelengkapannya. Dapat apa aja sih dari Mirage 5 Aerocool. Nggak kelihatan. Oke, itu aja. Ini dia. Kita buka. Ini ada kartu garansi. Ini buat ARGB fan adapternya. Jadi kalau kalian mau pakai ARGB dari motherboard, kalian pakai ini. Kalau kalian nggak punya ARGB di motherboardnya, kalian nggak punya slot ini, misalnya motherboard jadul gitu, kalian tinggal colok PWM-nya aja. Terus coolernya nyalanya langsung sesuai sama yang digambar ya, kayak gini. Jadi nggak perlu takut lah kalau nggak ada ARGB-nya. Di sini ada yang buat AMD. Buat AMD. Oke. Terus ini, sorry. Ini ada kakinya, base-nya AMD sama Intel, terus dapat pasta. Terus di sini, oh ada dua lagi. Sini buat Intel. Ini buat Intel yang mana ya? Oh, Intel 115X ini. Kenapa tulisannya typo gitu? Intel. Terus ini 2011 bisa juga. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Udah komplit, kita beresin dulu. Nah, ini dia coolernya. Keluarin ya. Ini udah gue buka by the way. Ini, wow, bentuknya nggak gede-gede banget ya. Gue lihat di fotonya kayak gede banget, tapi nggak. Finnya hitam, keren banget. Di sini ada, di atasnya tuh infinity mirrornya di sini. Di sini diplastikin, soalnya ini bukan kaca ternyata yang di atas ini. Ini akrilik aja. Jadi kalau nggak dipakai dikasih plastik. Tadi gue udah buka, terus gue pasang lagi karena takut lecet, karena akrilik gampang lecet ya. Jadi dipasang lagi. Terus di sini heat pipe-nya gede banget. Gue demen banget lihat heat pipe-nya. Dia bukan cuma nampilin gaharnya ini ya, tampilan cantik ya, tapi cooling performance juga bagus. Di sini pipe-nya, di sini direct touch ya heat pipe-nya. Langsung tembaga. Di sini juga ada lagi fin-nya. Heatsink-nya ada di sini lagi. Dan fin-nya massive banget. Kipasnya ada di dalam, bro, di sini nih. Nah, tuh, kelihatan nggak? Kipasnya 60 mili, 6 cm di dalam. Jadi nembaknya ke bawah, dia bakal narik angin dari atas. Dari sini narik angin, ditembakin ke prosesornya. Keren banget kan? Nah, kalian pasti penasaran nih, gimana sih in action? Kita bakal tes di Ryzen 5 3600X dengan TDP 95 watt. Harusnya cukup ya, karena TDP yang dibutuhkan atau batas atas TDP-nya yang direkomendasikan untuk cooler ini adalah 150 watt. Jadi masih jauh lah.
Testing dilakukan di dalam ruangan bersuhu 25 derajat dengan open test bench dengan spek Ryzen 5 3600X, motherboard Gigabyte Aorus ITX, RAM G-Skill DDR4 dengan speed 3600 dan power supply dari Cooler Master Elite 500 watt. Ada 3 hal yang akan dites di cooler ini. Yang pertama, kita akan tes di 3D Mark Firestrike Physics Stress Test selama 15 menit. Superposition yang dijalankan satu kali di settingan 1080 High, dan Blender Benchmark yang dijalankan render BMW dan render Classroom. Perbandingan, kita akan memasukkan skor dari Wraithspire juga, yaitu cooler yang didapatkan dari pembelian Ryzen 5 3600X. Yuk langsung aja kita masuk ke pengetesan. Tes yang pertama adalah idle di BIOS. Idle di BIOS, keduanya mendapatkan suhu yang sama di 41 derajat Celcius. Saat idle di Windows, Wraithspire mendapatkan suhu 58-62 derajat, lumayan tinggi. Tapi Mirage 5 masih mendapatkan suhu 40-41 derajat Celcius. Saat dilakukan 3D Mark Firestrike Stress Test di Physics selama 15 menit, Wraithspire mendapat 76 derajat Celcius dan Mirage 5 mendapat 74,3 derajat Celcius. Saat di Superposition, Wraithspire mendapatkan skor 64 derajat Celcius dan Mirage 5 mendapatkan 63,3 derajat Celcius. Saat Blender Benchmark mendapatkan suhu Wraithspire di 80,8 dan Mirage 5 79,8 derajat Celcius. Kalau dilihat dari suhu maksimalnya nggak terlalu jauh, tapi dari tampilan jauh banget pastinya. Ada satu kekurangan yang cukup fatal sih kalau gue bilang dari cooler Mirage 5 ini, adalah saat kita pasang di prosesor AMD atau AMD AM4 ya khususnya, tulisan Aerocool menjadi miring. Jadi nggak, kalau gue selama masang, gue nggak nemuin cara yang gimana caranya biar Aerocool-nya mengarah ke bawah tulisannya. Jadi hanya bisa mengarah ke samping kiri atau samping kanan. Ini untuk di AMD. Mungkin kalau di Intel hal ini nggak akan jadi masalah karena cooler Intel bentuknya ini ya, soketnya bentuknya kotak, jadi bisa diputer-puter. Tapi kalau di AMD kalian harus terima lah kalau Mirage 5 ini hanya bisa dipasang miring gambarnya. Ya menurut gua, kalau kalian lagi nyari pengganti cooler bawaan kalian, mau itu Intel atau AMD, dan kalian nyari yang ya di range-range harga 400 ribuan, gua rasa ini jawaban buat kalian banget. Karena bentuknya unik banget, beda dari yang lain. Terus adem dan silent juga. Dan tentunya udah support ARGB di atasnya dan cantik banget bro, lihat. Kalau kalian lihat ini Infinity Mirror, keren banget di case kalian. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dari Aerocool Mirage 5. Kalau kalian mau beli, tinggal cari aja di toko online kesayangan kalian atau toko offline kesayangan kalian. Gue Rizky Fidian dari Garuda Teknologi Nusantara. Bye.